malaikat bersifat dengan selalu membawa kebaikan, setan bersifat dengan selalu berbuat kejahatan atau keburukan, sedangkan manusia bersifat dengan ada melakukan kejahatan dan juga ada melakukan kebaikan. Dan hakikat sebaik-baiknya manusia jika melakukan kesalahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini guru akan melanjutkan kajian tersebut. Jika ada pertanyaan nanti sebagaimana biasa kami berikan kesempatan untuk bertanya atau memperjelas surat yang disampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Sirman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Hari ini membahas tentang definisi taubat dan batasan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul awwalu fi nafsi taubati. Rukun yang pertama itu pada menjelaskan diri taubat itu sendiri. Bayanu haqiqatit taubati wa haddiha. Menjelaskan hakikat taubat dan batasannya taubat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahui olehmu, annat taubata ibaratun an makna yantadimu wa yaltaimu min salasati umurin murtabatin ilmen wa halin wa fi'lin. Ketahuilah bahwa sungguh taubat itu ibarat daripada satu pengertian yang tersusun ia dan bersedaging ia daripada tiga perkara yang secara tertib. Yang pertama ilmu, dan yang kedua hal, dan yang ketiga fi'lin perbuatan. Fal ilmul awwalu wal halus sani wal fi'lus salisu. Maka bermula ilmu itu yang pertama, dan hal yang kedua, dan perbuatan yang ketiga. Apa itu taubat? Taubat adalah satu ibarat, satu istilah syarak, kata lain daripada ilmu, hal, dan perbuatan. Artinya apa? Artinya dikatakan seseorang bahwa telah bertaubat apabila ada pada orang tersebut tiga unsur pokok. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang dimaksud dengan hal yaitu nadam, penyesalan, dan yang ketiga fi'lun, perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah meninggalkan, dan bila mana maksiat tersebut kait dengan manusia, minta halal. Jadi ilmu, hal, dan perbuatan mencakup ketiga unsur inilah yang dinamakan dengan taubat menurut Imam Ghazali. Apabila tidak lengkap ketiga-tiganya, maka menurut Imam Ghazali itu belum dinamakan dengan taubat. Kenapa demikian? Karena wal awwalu mujibun disani.
wasani mujibun lisalisi ijaban iktidahu itradu sunnatillahi fil mulki wal malakuti. Dan bermula yang pertama itu mewajibkan bagi yang kedua, dan yang kedua itu mewajibkan bagi yang ketiga akan sebagai kewajiban dikehendakinya tiap-tiap oleh datang sunnah Allah fi alamil mulki, pada alam mulki, wal malakuti, dan alam malakut. Yang dimaksud dengan alam mulki alam jasmaniyah, yang dimaksud dengan alam malakut alam batiniyah. Kenapa ketiga unsur ini mesti ada dan mesti menyatu baru dikatakan taubat? Karena kata Imam Ghazali, sunnah Allah demikian. Bagaimana yang dimaksud dengan sunnah Allah? Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini rumusan sebab akibat. Baik ditinjau dari alam jasmaniyah ataupun alam batiniyah, memang ketiga-tiga ini saling keterkaitan. Sebab adanya ilmu berakibat lahirnya penyesalan. Sebab adanya penyesalan berakibat lahirnya meninggalkan. Maka saling keterkaitan antara ilmu dengan hal, antara hal dengan fi'lun. Itu memang sudah sunnatullah. Memang demikianlah kejadian sebab akibat dalam kejadian alam jasmaniyah ataupun dalam kejadian alam batiniyah. Ya, maka ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah amal ilmu. Adapun bermula ilmu, fahuwa ma'rifatu adami dhararid dhunubi wa kauniha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbubi. Maka bermula dianya ilmu itu mengenal besarnya kemudaratan dosa dan keadaannya dosa itu menjadi penghalang di antara hamba dan tiap-tiap yang dicintainya. Artinya di antara hamba dan di antara tiap-tiap kekasihnya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui, memahami bahwa dosa itu akan melahirkan kemudaratan yang besar. Di antara kemudaratan yang dilahirkan oleh dosa itu, antara makhluk dengan Allah akan terhijab dengan sebab adanya dosa. Makhluk itu akan jauh dengan Allah. Maka orang yang melaksanakan maksiat, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, doanya itu tertolak. Kenapa demikian? Karena dianya itu hijaban, terhijab dengan Allah. Orang yang melakukan dosa tetapi belum bertaubat daripada dosa tersebut, lalu dia itu melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang lain. Baik dia lakukan amal ibadah wajib ataupun amal ibadah sunnah, itu ibarat orang yang membangun satu bangunan tapi pondasinya masih goyah. Artinya pondasinya belum kokoh. Buat ibadah sunat, sedekah, umrah dan sebagainya, tetapi dia itu belum taubat daripada maksiat. Yang ibarat lagi tapudang sabuh bangunan bak pondasi yang mentenggelamkan tu. Artinya apa yang terjadi? Sungguh bangunan itu akan roboh. Lagi contoh, kita masih bermain dengan riba. Nah taubat hana kalau mentebiat riba di mana taubat?
nyan rugo mentang tu kuli katanya beribadat dengan berbagai macam ibadat yang lain. Karena kita belum taubat. Sama dengan kita sedang membangun bangunan dalam pondasi yang sangat goyang, yang sangat goyah, yang sangat rapuh dan sebagainya. Kita belum bertobat daripada narkoba. Kita belum tobat daripada penipuan dan sebagainya. Lalu kita beribadah dengan ibadah sunnah dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Sama dengan kita membangun bangunan dalam pondasi yang sangat rapuh. Akhirnya bangunan yang kita bangun itu akan roboh dengan sendirinya. Taubat adalah menciptakan pondasi yang kokoh. Maka dengan sebab legitannya tak pahami bahawa maksiat itu mampu menghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan merasa menyesal dalam melakukan maksiat tersebut. Fa idza arafa dzalika ma'rifata muhaqqiqatin biyaqinin ghalibin ala qalbihi sara min hadhil ma'rifati ta'allumu liqalbi bisababi fawatil mahbubi. Maka apabila telah mengetahui ia seseorang akan demikian ma'rifah dengan yang teguh, biyakinen dengan yakin, ghalibin yang mengerasi ia di atas hatinya, sara niscaya berbekas min hadhil ma'rifati daripada ini ma'rifah, ta'allumu lil qalbi oleh rasa kepedihan bagi hatinya, bisababi fawatil mahbubi dengan sebab luput kekasihnya. Ketika kita tahu bahwa maksiat itu mampu menghijab, mampu menghalang, mampu menjauhkan kita ini manusia dengan Allah, lalu akan terasa pedih, terasa sakit di dalam hati karena kekasih kita itulah Allah telah jauh dengan diri kita. Artinya apa? Watia kata tepa bahawa maksiat tersebut menghalangi getanya dengan Allah sama dengan kekasih yang sebenarnya kekasih getanya itulah Allah. Allah kekasih yang sebenarnya. Rupanya kekasih yang sebenarnya kaji dengan getanya. Watia kaji sang kekasih dengan getanya. Berarti udip getanya wajinau hampa tanpa memiliki zat yang dicintai dengan hakikat cinta. Menya Allah kaji ngengetanya, apalah artinya udip. Wate kata pahami rupanya dosa itu mampu menghalangi kita dengan Allah. Berarti apalah artinya amal ibadat yang kata tengah tak buat? Apa artinya sedekah? Apa artinya tahajud? Apa artinya umrah dan sebagainya? Sedangkan Allah sudah jauh dengan diri kita. Bila mana kita jauh dengan Allah, yakinlah hidup di dunia sesat, akhirat mudaratnya pasti. Makanya watia kata pahami Allah semakin jauh dengan diri kita, terasa pedih lah mati, sesak lah mati, pakan sesak, pakan pedih, pakan wuh lah mati, karena kekasih getanya kaji dengan diri getanya. Maka fa innal qalba mahma syaira bi fawati mahbubihi ta'allama, maka bahwa sungguh hati kapan-kapan merasai ia dengan luput kekasihnya, ta'allama niscaya terasa pedih ianya hati. Lagi getanya gadah perumah tunggu, bahkan gadah bisa saja ipu pelung legap ataupun iplung ngenggap, nyan kan pedih tetap perasaan dalam hati itu, nyan dup trip kaku perempuan ni, tapi item pelung ngenggap, nyan dup trip kalung bi kasih sayang, tapi kasih sayangnya item hancurkan, putih lah mati itu. Begitu pula ketika kita tahu bahawa kekasih kita Allah Subhanahu wa taala menjauh dengan diri kita, pasti akan terasa pedih. Watekat terasa pedih, lalu
Fa in kana fawatuhu bi fi'lihi ta'assafa 'alal fi'lil mafuti fayusamma ta'allumuhu bisababi fi'lihil mafuti limahbubihi nadman. Maka jika adalah yang meluputkannya kekasih dengan sebab perbuatannya, niscaya menyesali ia di atas berbuat yang meluputkan kekasih, maka dinamakan akan kepedihan dengan sebab perbuatannya yang meluputkan bagi kekasih akan nadaman, penyesalan. Ketika dia akui, dia pahami, dia yakini bahwa yang menyebabkan luput, menjauhnya kekasih, menjauhnya Allah dengan dirinya adalah penyebab perbuatan maksiatnya, lalu timbul perasaan kepedihan di dalam hati, pakan roh lempu buat ilai maksiat yang laginya, pakon ilai nyan terasa pakon lambat yang kenyan ngeken dengan menyesal. Artinya yang dia lakukan itu pada hakikatnya bukan malah melahirkan ketenangan dan kesenangan, tapi melahirkan rasa kepedihan di dalam hati. Pakon roh long ilai mu buat laginya, pakon ilai lempu buat menan. Gara-gara lempu buat menan kang kaji lon dengan Allah Ta'ala, perasaan yang laginya lamate itulah dinamakan dengan nadaman, penyesalan. Berarti watitan yang legap pakiban makna menyesal. Makna menyesal adalah merasa dirinya telah berbuat sesuatu yang menjauhkan dirinya dengan Allah, sehingga menganggap kehidupannya itu menjadi sia-sia. Yang kena menyesal. Aku buat ilahnya, nyo kahana mu buat capnya. Ya, yang kena akan menyesal. Wat lagi ingat tak kerja memang mangat, tapi mau pengut gop kahana artis. Memang kedrawat mentang nikmat, tapi gop melaknat, berarti zalim sih. Nyamban wat lagi ingat. Hana artisnya. Karena kenikmatan yang sebenarnya nikmat itulah nikmat yang mampu memberikan nikmat kepada kita selanjutnya di akhirat. Kalau seandainya cuma nikmat sebatas di dunia, wate abeh hak idonya, abeh nikmat, artinya putra. Ketika getanyo truk di akhirat, nikmatnya kahanali, musambung getanyo dengan azab dan laknat. Sama dengan ini bukan nikmat melainkan malapetaka. Menyesal, pakon roh lumpuh buat ile model laginya. Pakon itulah dinamakan dengan nadaman, penyesalan. Fa idza ghalaba hadzal alamu 'alal qalbi wastaula in ba'asa min hadzal alami fil qalbi halatun ukhra tusamma iradatun wa qasdan ila fi'lin lahu ta'alluqu bil hali wa bil madi wa bil istiqbali. Maka apabila mengerasi oleh ini kepedihan di atas hati dan menguasai ianya kepedihan, niscaya terbangkitlah daripada ini rasa kepedihan di dalam hati oleh keadaan yang lain, dinamakan akan demikian iradah, keinginan, kehendak, wa qasdan dan maksud, ila fi'lin kepada berbuat sesuatu, lahu ta'alluqun bil hali, sabit baginya berbuat itu kaitan dengan hal dan kaitan dengan madhi dan kaitan dengan istiqbal. Wataya rasa kepedihan di dalam hati, penyesalannya dikuasai lihat pakon. Yang tadi apat, yang tadua sabi-sabi ingat pakon, roh lupa buat menan pakon, yang geken dikuasai penyesalan dalam hati. Lalu gara-gara dikuasai penyesalan di dalam hati, lahirlah
keinginan untuk berbuat, baik berbuat kaitan dengan masa sekarang ataupun berbuat dengan kaitan masa yang telah lalu ataupun berbuat kaitan dengan masa yang akan datang. Nyan gepenan iradah, keinginan dan maksud yang terarah kepada berbuat sesuatu. Pakiban maksud berbuat yang kaitan perbuatan itu dengan masa sekarang. Amma ta'alluquhu bil hali fabit taraki lidzambil ladzi kana mulabisan. Adapun kaitannya perbuatan dengan keadaan sekarang itu niscaya maka dengan meninggalkan bagi dosa alladzi yang ada ia sedang melakukannya. Karena hati getanyo dikuasai oleh penyesalan, lalu memiliki rencana yang teguh untuk berbuat yang berkenaan dengan keadaan watiannya. Tahbut yang berkenaan dengan watiannya, menyetekedi maksiatnya tengah tapi buat kebah. Mahan lagi kira menyesal. Lamati menyesal pakot, tapi buatnya hana pindah-pindah alam, nyan hana gekun menyesal. Dan nyan hana kira taubat. Cukup berat kan menyesal tungku. Ilong kok berat tungku. Kan pindah buatnya galam tungku mantang mangat segala. Berarti galam taubat. Maka dikatakan taubat, terasa penyesalan di dalam hati dan maksiat itu ditinggalkan seketika, nyan baru gekun taubat. Legetannya menyesal tak taat pakai longorot lam makanan haram, lam harta haram, tapi mentang tak kerja bak buat haram, nyan galam taubat nunggu. Mantang iya katanya kekasian menyahana kerja bertempat haramnya, nyan galam taubat galam. Maka menyesal tetapi galam takbah maksiat, galam taubat. Maka penyesalan itu hendaknya dialah yang membangkitkan kita untuk meninggalkan maksiat seketika. Menyahana menyesal pasti hana gekebah. Bukti menyesal itulah kagak kebah. Galam gekebah, yang berarti galam menyesal. Kaitan perbuatan dengan yang akan datang. Wa amma bil istiqbali fabil azmi ala tarkid dzambil mafuti limahbubi ila akharal umuri. Adapun dengan istiqbal, dengan masa yang akan datang, itu niscaya maka dengan bercita-cita di atas meninggalkan dosa yang meluputkan bagi kekasihnya hingga kepada akhir usia. Kait perbuatan keuke yang perbuatan keuke bercita-cita dengan sepenuh hati bahwa maksiat itu tidak akan pernah dia ulangi sampai dia berakhir usia di dunia ataupun sampai mati punya kegedayo. Jina wage kebah dan bercita-cita maksiat itu tidak akan pernah dia lakukan kembali, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itulah yang dimaksud dengan taubat. Kaitan dengan masa lalu, wa amal bil madi fatalafi ma fata bil jabri wal qadai in kana qabilan lil jabri. Dan adapun dengan masa lalu itu niscaya maka dengan memperbaiki kembali ma yang telah luput ia dengan tempelan dan qada jika ada ia itu menerima bagi tempelan. Sedangkan kaitan dengan masa lalu akan menempel setiap kekurangan-kekurangan yang terjadi, akan menggantikan, mengqadha setiap kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan salat wajib lalu dia memperbanyak dengan ibadah sunnah, belum mengqadha yang wajib tersebut, sama dengan belum taubat.
Setiap wajib yang ditinggalkan wajib diqadha. Setiap kekurangan, kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain tempel, minta halal. Mahan golom gekira taubat. Temamanya tekedi tengku dosa ngan manusia andai tak pegah habis umum tu. Nyan hana wajib pegah. Na wajib tak pegah maah tengku na lumudina ngam permohon rod watenya ni beliau tu. Nyan hang gebi pegah yan. Tiban cara teman tak taubat aku. Islam adalah agama yang memberikan solusi. Caranya melakukan amal kebaikan kepada orang tersebut. Tak pubut amal kebaikan ke urangnya. Tak sedekah tak kasat pahala ke urangnya. Tawakaf tak kasat pahala ke urangnya. Sehingga urau akhirat Allah akan memberikan pilihan kepada dia. Haji yang nabak getanyo saboh, hadiah getanyo amal kebaikan yang kita kasat kepada beliau gepudu samping ji saboh tu. Geyo pilih oleh Allah. Nyo hak adra ke yang nabak ji. Puaka tuntut hak nyo atau kacok hadiah yang kirim leji. Menyala hadiah kiriman getanyo, pasti yang dipilih adalah hadiah dari getanyo. Maka cara taubat melakukan kebaikan, mengkasatkan pahala kepada beliau. Yang cara taubat tu. Baik ni apa kah? Itiha ada hal temung taubat. Jadi nyamunan cara. Menan cid kena jamun rajih tinggal dua boh ulai lumo lawa buat long nyan musiga ke kau takut katanya ngan ulai lumo sabot takut. Jadi nyan cara taubat menan ini. Artinya apa? Sebelum melakukan taubat, segala amal kebajikan yang lainnya akan sia-sia. Taubat itu adalah utama. Mohon maaf kami instruksi. Kami mohon kepada pemilik mobil Kia BK plat BK 1321IH mobil Kia mohon digeser karena ada mobil jamaah tamu yang akan keluar. Sekali lagi mohon digeser. Fal ilmu huwal awwalu wa huwa matla'un hadhil khairati wa a'ni bihadzal ilmi al-imana wal yaqina. Maka bermula ilmu dianya itu permulaan, dan dianya ilmu itu matla', tempat munculnya ini segala kebaikan. Wa a'ni, dan aku kehendaki dengan ilmu itu adalah iman dan keyakinan. Maka bahwa sungguh iman ibaratun, itu kata lain anit tasdiqi, daripada membenarkan, bi annad dzunuba samumun, dengan bahwa sungguh dosa itu racun, muhlikatun, yang dapat membinasakan, wal yaqina, dan keyakinan itu ibaratun, kata lain an ta'kidin, daripada menguatkan hadat tasdiqi ini pembenaran, wantifai syakki anhu, dan menafikan keraguan daripadanya pembenaran, wa istilaihi alal qalbi, dan menguasainya pembenaran di atas hati. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hino dalam bab tasawuf adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan, yang pertama ini membenarkan dengan sepenuh hati yang bahwa dosa itu adalah racun yang dapat merusak. Karena dengan adanya satu dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Dengan melakukan satu maksiat akan terajak diri kita untuk melakukan maksiat yang lain. Karena ibarat li Imam Ghazali, dosa tersebut seperti kotoran.
Sekali kita berbuat dosa, maka seketika itu pula akan mengotori hati kita. Tiga tapu buat dosa, tiga kutuk hati. Tiga tapu buat dosa, tiga kutuk hati. Padahal hati ini adalah tempat letaknya cahaya iman. Ketika hati berkarat dengan noda-noda dosa, maka padamlah cahaya iman. Tak kala padamnya cahaya iman, nyo kehina mulai gerangsanglah getanyo dalam melakukan maksiat. Dan bea getanyo dalam berbuat kebaikan tu. Karena cahaya iman kapadam. Kan hana iman na mandum mukmin getanyo sapegah hana iman. Tetapi cahaya kakurang. Ibarat lagi bak sabah rumah, punah lampu dukukan hana lagi bak rumah gop ti. Igap 10 boh lampu igatnya 10 boh sit. Tapi kekuatan cahaya lampu gatnya kapadam. Pakon rupanya bola lampu kakuto hanam sempuh-sempuh tunggu. Begitu pula kita semuanya memiliki iman. Ketika melakukan maksiat, hati akan dikotori oleh maksiat tersebut sehingga padamlah cahaya iman. Nyan bak wateka padam cahaya iman, nyokihino mulai gerangsang manusia berbuat maksiat dan malas manusia dalam berbuat taat. Makanya orang yang selalu berbuat maksiat nyaji otak kan yang ibadat cina kalan tu. Gepajuh makanan haram, gekerja pada tempat haram, gemengan dengan sahabat yang galak buat haram, menyalagannya keadaan udip getanya watengku, nyo pasti getanya cukup jiuh dengan Allah Ta'ala. Makanya yang gerangsang getanya opat yang kebab buat haram, yang cukup gerangsang, cukup bersemangat dah. Sedangkan untuk buat kebaikan sika sebah tajuk. Nyan bata dengar azan subuh yang mangan tipet tunggu. Kan bedah subuh tapet yang cukup mangan. Sam tapet pram tengut jaga poh 5 sepot. Tapegah oma beklam secret tengunku. Apa? Tiba hai. Tiba tengunku beklam. Puhan tiba mai pok-pok le beli. Ya negala. Makanya maksiat cukup bahaya tu. Cukup bahaya maksiat. Makanya hati-hati nunggu. Dan ilmu itu akan meyakinkan diri kita bahwa dosa benar-benar memang dianya itu racun. Jadi dengan ilmu yang tak tepu dosanya menjadi perusak, dan tak yakini dengan sepenuh hati memang bibitnya menang. Nya menang. Semakin taat orang tengku, semakin taat orang. Yang cina kalan tengku, udip orangnya semakin lemah lembut dengan manusia, baik dengan sikap, bicara dan sebagainya, dan pula lemah lembut ketika dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Semakin taat orang semakin lemah lembut, semakin taat orang semakin lemah lembut. Yang ciduk kalan pribadi. Jeta kena jo taat dengkunya. Pakon ne kalan cukup lemah lembut. Cara gepegah habas sikap ganyan getemayang pihana pramprum. Itanyo yang bambannya pernah juga pernah baga-baga pum pam majid ujung pum. Ya negala. Tapi orang yang taat-taat je negala cukup trip dalam sembahyang. Gue sujud mentang cukup trip itanyo menyetrip muruk dah kan cukup trip itu kunyannya dia kan muruk tu karena pakat berba ibadat pakan sebab ibadat tu karena hati katanya kotor tu. Kenapa kotornya hati kita? Karena disebabkan maksiatnya sebagai masalah tu. Maka maksiat akan menarik maksiat yang lainnya, ibadat akan menarik ibadat yang lainnya. Nyo pasti itu. Lalu fayasmuru nuru hadhil iman ma'ma asyrafa 'alal qalbi narun nadami fayata'allamu bihal qalbu
haisu yabsuru bi isyraqi nuril imani annahu sara mahbuban an mahbubihi kaman yusyriqu alaihi nurus syamsi wa qad kana fi dhulmatin fayasta'un nuru alaihi bi inqisha'i sihabin au inhisari hijabin fara'a mahbubahu wa qad asyrafa alal halaki fatashta'ilu niranul hubbi fi qalbihi wa tanba'isu tilkan nirani bi iradati tilka bi iradatihi li intihadi litadaruki. Maka berbuahlah cahaya ini iman kapan-kapan menerangi di atas hati oleh cahaya penyesalan. Pajan mulai teka cahaya iman lam ate ketika kalahi penyesalan. Menyegolomna rasa penyesalan dalam hati ketika berbuat maksiat, maka cahaya iman senantiasa padam. Artinya apa kibat? Pajan mulai legetanyo akan bersemangat untuk melakukan ibadat ketika menyesali tak kala kita berbuat maksiat. Menyatapu buat maksiat golom menyesal, nyen golom legetanyo teka keinginan untuk berbuat kebaikan. Cahaya iman akan senantiasa cemerlang ketika api penyesalan datang, kata Imam Ghazali. Lalu fayata'allamu bihal qalbu, maka terasa pedihlah hati dengan sebabnya dosa. Haisu sekira-kira ia bersuru melihat ia seseorang bi isyraqi nuril iman, dengan cemerlang cahaya iman, annahu bahwa sungguhnya seseorang sara mahbuban an mahbubihi, mahjuban an mahbubihi, bahwa sungguhnya seseorang itu ada ia itu terhijab, terdinding daripada kekasihnya. Kaman yusyriqu alaihi nurus syamsi, bandingan seperti orang yang terpancar di atasnya oleh cahaya matahari. Waqad kana fi dhulmatin, padahal dianya itu dalam keadaan kegelapan. Fayasta'u nuru alaihi, maka bersinarlah cahaya di atasnya bi inkisha'i sihabin, dengan sebab lenyapnya awan, au inhisari hijabin, atau dengan sebab tersingkapnya penghalang. Fara'a, maka melihat ia mahbubahu akan kekasihnya, wa qad asyrafa alal halaki, padahal sungguh hampir-hampir ia di atas binasa. Fatashta'ilu, maka menyala-nyalalah api kecintaan fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa tanba'isu, dan terbangkitlah demikian api bi iradatihi, dengan kehendaknya, li intihadi, untuk bangkit, li tadaruki, bagi memperbaiki segala-galanya. Jadi ketika kalahi penyesalan lam hati, hatinya akan kembali bercahaya dengan cahaya iman. Oh wataya lam hati kana cahaya iman, nyen bak wate nyen baru duh takalon, putra takalon, rupanya kekasih kita yang sebenarnya sudah lama menjauh dengan diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wate kana rasa penyesalan lamate nyen bak wate nyen baru duh kalon lagi tanyo ngan matate tu. Putra duh takalan ngan matate, rupanya cukup trip ka Allah taala jiuh ngan lon. Bit ke pu yang lon lake lawe nyo hantom pernah terkabulkan. Rupanya dausalah yang menyebabkan aku terhalang dengan dirinya Allah. Gebuh bandingan terhalang manusia dengan Allah ibarat lagi sidro manusia udep genyan di dalam bumi yang penuh dengan cahaya matahari, tapi leganyan udep dalam kegelapan. Orang lain mandung cukup pengung, yang keganyan sirawalan seput. Begitulah
mereka-mereka yang terhalang dengan Allah Ta'ala. Udep sama. Igatnya naga semayang, orang lain nasyid. Igatnya naga musyrikah, orang lain nasyid. Sama-sama pembuat ibadah, sama-sama ya buat, sama masjid, sama guraya, tapi igatnya sidra jauh dengan Allah. Pakai jauh dengan Allah Ta'ala karena beliau belum taubat. Karena beliau ini orang yang belum taubat, maka dia jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sinaran ilmu, sinaran ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi sinaran itu tidak ada makna baginya. Sungguh dia itu masih dalam kegelapan. Wajan baru berarti dengan sinaran-sinaran yang lain, ibadah sunnah, sinaran ilmu dan sebagainya, ketika dia itu bertobat. Maka tak kala dia bertobat, baru degekalan dengan mata hati, seolah-olah kekasih yang dia cintai itu sedang-sedang dalam kehancuran, sedang-sedang dalam kebinasaan. Nyogebuh bandingan. Oh wate kata tamong legetanya alam taubat baru tak pahami tu bahwasanya Allah Ta'ala sungguh sayang ke getanya tu. Allah Ta'ala sungguh cinta ke getanya. Cuma getanya yang senantiasa menjauh dengan Allah Ta'ala. Para Allah telah mengatakan Ghafurur Rahim, dianya itu maha pengampun, dianya itu maha pengasih, dianya itu maha penyayang. Cuma getanya yang hantar tim laki ampun tu. Cuma getanya saga yang hantar tim tetap kasih sayangnya Allah. Maka manusia ketika masuk dalam taubat, nyoba watenyo kewujud dianya itu menjadi benar-benar manusia. Sebelum manusia itu masuk dalam taubat, hakikatnya dia itu belum menjadi manusia. Lagi ada pegah hilikut. Ketika senantiasa dalam maksiat, dia itu masih dalam keadaan sifat setan. Manusia menteng dalam maksiat kalau menjadi manusia. Zahirnya nampak manusia, tapi pada hakikatnya dianya itu setan. Maka menyata mengan ngurung maksiat itu, kegetannya akan terajak dalam maksiat. Yang pasti itu. Karena orang yang berbuat maksiat, yang menyata kedi tapi ingat legetanya bengeh gitu. Yang orang yang kandedan dalam maksiat. Mesir tajak legetanya ikut toko dumnya nah, ikut toko dro di kota lu semua na urung pepe bate nan je nejak dukumnya ni akan lan je nejak. Apa dua malam menteng nah. Nyan cideng hinan siat mat mip ceramah. Tak pegah masalah bate. Yang ngebate nya irom tu. Nya bukan aku. Nyan padahal yang tak pegahnya nak tranya nunggu. Yang tak pegahnya karena sayang tekegaknya baik le gemen bate tapi ngebate nya irom tu aku. Nyan serkah nak lakai padahal. Ya nakala. Orang yang tengah ledat dalam maksiat, yang tertarik bagi gaknya putra maksiat yang lain. Tak tajak kenan, talinting ganja dua boh nyempat tapo-tapo terkah long nyan cukup senang. Oh terima kasih mereka tak ikut. Nyan ganja talinting cukup senang yan. Katanya nama cuk-cuk udahnya. Karena maksiat itu akan tertarik maksiat yang lain. Tapi tengah gepeh betet aja kenan tiban tak putaman yasin mesti gatruk nya gepeh tu. Nyambung nunggu maksiat yang nyambung dengan maksiat lain, ibadat yang nyambung dengan ibadat yang lain. Maka ahwate tatepu bahwa udip getanya hana makna menyelagannya la maksiat selama-lamanya. Sungguh fal ilmu wan nadamu wal qasdu al muta'allaqu bitaraki fil hali wal istiqbali wa talafi lil madhi salah satu ma'ani murtabatin fil husuli. Sehingga ahwataya kalahi cahaya kecintaan getanya di dalam hati, maka terbangkitlah keinginan getanya untuk bangkit memperbaiki segala kesalahan. Jadi menyetengah tapi buat maksiat kebah yang kata tinggai qada uka berjanji be'le taulang, lalu penyesalan ilmu qasad yang mengkait dengan kebah segala maksiat mulai jina walaju kebah maksiat be'le pembuat uka wa talafi lil madhi dan memperbaiki kembali setiap kerusakan yang telah lalu, maka
Tiga susunan ini itulah yang dimaksud dengan taubat. Ilmu, penyesalan, dan meninggalkan serta qada seluruh yang kalian takbah. Fayutlaqu ismut taubati ala majmu'iha, maka dipergunakan akan nama taubat di atas kumpulannya ini tiga. Putra taubat, ilmu, penyesalan, dan perbuatan. Putra perbuatan, menyetengah tak buat maksiat kebah segera, uka menjanji baik lakukan, yang kau likut menyetekedi dausangan manusia minta halal, menyekait dengan perbuatan wajib qada tunggu mutua. Maka sebelum kita taubat dari maksiat, maka apapun ibadat yang akan kita lakukan ke depan akan sia-sia. Karena taubatnya ibarat membangun pondasi yang kokoh. Sebelum bertaubat berarti pondasi bangunan kita masih rapuh. Ketika kita letakkan bangunan-bangunan ibadat yang lainnya di atas pondasi yang rapuh, pastinya ibadat itu akan roboh dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian sangat jelas dijelaskan oleh Ibu Mida. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, apa persiapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh jamaah. Nah, mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah taubat pemimpin yang zalim. Mestinya selama banyak berpuasa selalu dalam keadaan berbuat zalim dan banyak mengeluarkan konsep-konsep kezaliman. Cuma pada periode berikutnya kebetulan ada dalam pemilihan sehingga terhenti karena kalah. Tetapi konsep kezalimannya itu dilanjutkan oleh orang yang menang. Yang akibat cara taubat kezalimannya pribadi, kemudian menghentikan konsep-konsep kezalimannya. Kemudian yang kedua, yang mungkin penting, masalah riba. Sisi Rawdul melakukan kontrak riba sebelum itu. Setelah 5 tahun dia merasa sadar bahwa dia telah berbuat riba, ingin berhenti dari riba, tapi terikat dengan aturan. Mesti waktu itu menurut aturan boleh berhenti, tapi harus bayar pokok dan bunga 100 juta. Padahal yang dapat paling 5 juta kaya itu. Nah, bagaimana dia melakukan taubat dari riba sementara dia tidak punya kemampuan untuk menghentikan 5 tahun ke depan? Demikian aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana taubat seorang pemimpin yang zalim? Harus minta maaf kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, karena dia itu berbuat zalim kepada semua rakyatnya. Rupanya kalih yaklah kemaah tak kena juga. Konsep kezaliman jih mantang dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Inilah yang dimaksud dalam ajaran tasawuf. Ketika kita menanam padi, maka akan tumbuh yang namanya padi beserta rumputnya. Tapi ketika menanam rumput, yang pasti tumbuh itulah rumputnya. Menyerta kebah yang hanagot, yang lahir pasti hanagot. Ajaran yang hanagot yang takubah, lalu diteruskan ajaran hanagot tersebut, maka kita terbagi bahagian balasan yang tidak baik tersebut. Ya, maka bertegak-tegak yang pegot-pegot konten YouTuber yang bertegak-tegak
Ambek bak hahu mupegajo satu puak uku-uku le katanya menjadi orang terpandang. Menjadi tokoh-tokoh bandakalan kepala YouTuber drau jamun nganyo kakanyai tu tanu li hanjuk li le. Kadang konten terbaik pilihan masyarakat dunia hai bili le kadang kakanyai tu. Tengah sok-sok kolor mana batai li ando. Kalau dah tak dua imam Syiah cocoknya, kerana cocoknya konten. Ya, ni kala maka berdengar-dengar. Apa yang tak ubah yang kenyan yang akan mengalir senantiasa tengku. Yang kedua, masalah utang riba. Di pertengahan jalan sadar untuk menutupi utang tidak ada kemampuan. Sama dengan beliau orang yang berhutang. Nahak bak baitil mal tengku. Laki bantuan bak baitil mal, ja rata gampung ya laki jakut, ya laki fitrah untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya yang perlu ditutupi agar beliau keluar dari maksiat. Menyengen pengdraw ti hana mempule. Tinggal 5 juta kabeh ikrih berosa du panena. Maka bermain dengan riba sebenarnya bukan melahirkan laba, melainkan rugi selama-lamanya. Idonya rugau, akhirat rugau. Cuma legetannya mupengung tagai. Lagi blow kredit kena getat mangat blow honda kredit lewenyo. Pulang peng 20 juta dengku. Cukup senang pulang peng 20 juta. Padahal ti bulan kali kau 20 ribu ya. Oh, wate ke kira-kira 20 ribu nya 20 juta minta mahu ke rugo tanya dengku. Awak dagang yang apa apalagi porte Cina item rugo dengku. Beli fikir getat lewenyo. Dia tablo kredit 20 juta aja balik. Hana teteh le 20 ribu kai kos si bulan. 20 juta cok peng tanya. Ya ni. Maka berdegah-degah dong. Yang namanya riba bukan akan memberikan kenikmatan, tapi kemudaratan dulu. Mucut takut. Maka orang yang main dengan riba usahanya ujung-ujung bangkrut. Jadi kadang hana trade. Pun nilai ya. Karena kailakai bayar mandum hanangan tabayar tawarkanlah umuno mantap. Kami tawarkan sekali lagi, siapa tahu bapak akan berhasil ke depan. Nanti kalau berhasil bapak bayar sekalian. Ibi si katuklah bahaya rencana haji menyahan mampu bayar nya toko-toko tadi ya nya kenyang tadi lih ibi kali kedua bibit ha mampu dah bayar 2 tahun kemudian segala lagi jadi kalan musibah. Maka caranya itulah dengan memohon bantuan kepada Baitul Mal. Kita berhak menerima zakat karena kita adalah orang yang memiliki hutang. Man bayar maksiat tu maknya kan bayar maksiat buat katanya maksiat bayarnya wajib yang kenyan pukul maju kena mundur kena yang kenyan tu. Han tabayar pisalah karena terikat dengan perjanjian, tabayar pisalah karena nyan bungong riba. Yang kenyan maju kena mundur kena tu. Yang sama bandingan lagi sirau deng si golom tahu mbak gekap beneng kayu katuk dalam perut. Getarik kahan tu tuale beneng tuahnya. Beneng pikir beneng tape tu. Ya. Lalu ka imsak. Yang menyekedi getarik tak kala imsak batal puasa. Menyahan getarik tutut uluat tidak sah salat. Karena bersambung dengan kotorannya tamang lambap maju kena mundur kena sinya. Han getarik pi kenang getarik pi kenang. Na cara tungku puasa be betul sembayang besar na cara. Tiban cara bui tarik legop tungku dalam keadaan tengah lalenya kenyang kan. Mapa jalan lale di mana apalagi kali dia pegah menyalale lo katarik siap je hai temung lale dale. Sebab awai kau kalau tapi ingat menyalale lo berarti hai tem lale tu. Yang kemenyenangan yang carang yang kamu pumnyan ipre dengan pegawai cup itarik nyan hana batal puasa. Pakar hana batal puasa terjadi sesuatu tanpa sengaja, maka sama dengan seperti tidak sengaja muntah. Yang kenyan cara alih hana cara tu. Kargo mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Nalillah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Husni selaku dari bersama dan yang hormati para jemaah pengajian sekalian.
Dungku dengan namanya mengenai perihal taubat. Taubat benar dungku begana le prinsip ilmu hal dan meninggalkan. Jadi dalam hati mana menanya dalam kehidupannya, dalam kehidupannya kita taubatnya untuk siga atau juga berkali-kali dalam hati mana. Seringkali katanya mungkin salah pahami makna taubat. Misal untuk contoh benar lagi pegang main badai. Pegangnya kalau taubat anali main badai tak besar dia dan main badai. Tetapi bangunan taubat biju yang sedangkan taubatnya kan dari masjidnya banyak. Kalinya pertanyaan taubatnya meninggalkan semua pekerjaan maksiat atau dari sipu yang maksiat mendapat dikategorikan taubat. Yang kedua, misalnya dalam udin yang lembu ini juga kata taubat, kata tinggal masjid mandung, tapi yang nama ciptanya udinnya, adik katanya sampai ganggu dari hawa nafsu, setan dan lain sebagainya, jiwa lo teguh bangun masjid, lu dah sadar lo katanya bukan cipta taubat lo, yang contoh, semoga anak tahu di bawah benci agama apabila kena menikahan teguh, yang percaya taubat. Lenyang bolong lagi pernikahan ini dalam waktu taubat lo. Nah, bagaimana? Jadi tolong di penjelasan terkait taubat sebenarnya taubatnya hanya singgah dalam mudik atau bisa taubat berkali-kali. Terima kasih atas jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyasiga lamudib berarti siga maksiat kan? Nyai ganyan maksiat mu puluh macam lain bagau berarti puluh macam taubat. Taubat dari narkoba, taubat daripada melacur dan sebagainya, taubat dari mencuri, taubat dari mengupat. Berarti bantu payah taubat. Kan cuma siga taubat. Ataupun maksiat sama, maksiat yang sama, bukan maksiat berbeda. Kan dia taubat orangnya. Belum ke mulang lam. Taubat lam. Jadi yang dimaksud dengan taubat putra, tepuailah putra akibat yang terjadi daripada maksiat. Artinya akan menjauhkan diri kita dengan Allah, kemudian akan timbul penyesalan. Pakar lempu buat menan, menyesal. Menyegalam takubah kebah lah. Dia kebah berarti timbul penyesalan, kemudian berjanji tidak mengulang. Yang taubat. Kalau tamu janji hana tamu ulang dan katimbul penyesalan, rupanya karhut lambat sot. Na rencana burhut kenan hana arhut kudraw itu ku berarti hana betul taubat dilikut. Na rencana burhut lam kenan kabar otha ka rencana berarti kalau taubat dilikut. Karena yang maknanya taubat tidak berencana mengulang, menyemanteng na rencana mengulangi belum taubat. Menyesal cukup menyesal tapi lamati hawa dalam. Nyanyi berarti kalau taubat. Karena yang dimaksud dengan taubat menyesali dan berjanji tidak mengulangi sampai mati. Yang baru kira taubat. Rupanya dia yang laginya darhut lam maksiat yang sama. Menyerhut lam maksiat yang sama tetap taubat yang kalian tak buat tidak batal. Makanya setiap wali yang hendak menikahkan anaknya disunnahkan untuk ikrar taubat. Geyo taubat tu. Menyeka ke taubat ke dak kana boleh tu kan. Kagi ikrar taubat leganya. Lia ke pernikahan ne gepubuat la maksiat berarti taubat ilika sah. Menjana rencana leganya memang jatuh dalam maksiat yang sama berarti taubat ilika sah. Hana rencana memang ikhlas bertaubat tapi red baksud nyan taubat ilikut kasah akan tetapi ganyan berkewajiban taubat kali kedua. Maka maksiat kali kedua tidak membatalkan taubat yang telah ditaubatkan oleh dirinya. Jadi maksiatnya hanya kebatil aku. Baik tapi ke Allah juga betul taubat ikut. Hana walaupun maksiat yang sama, hana betul je taubat. Walaupun dalam maksiat yang sama tetap wajib taubat lain. Menan aja tunggu. Maka lam siura padugga tak buat maksiat. Lam siura tengku nam sertoga mau buat maksiat. Berarti sertoga taubat nyaman tak kan? Padugga hanala tengku ikamu ka kurang bacut mau 70 mangga. Berarti 70 mangga taubat. Makanya banyak berbuat maksiat, banyak
banyak taubat. Taubat hana sulit tengku. Hana sulit. Bak perbuat sangat sulit. Berarti kebah seketika maksiat, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi sampai mati. Enak tak kan? Maka cukup mengata pegah tengku kan. Perbuat berat tengku. Yang berat yang tengku, yang berat bak menyesali yang berat. Menyekubah hana tak berat. Dia tak kubah seketika aja. Tapi untuk melahirkan rasa penyesalannya agak sulit betul. Agak sulit. Apalagi maksiatnya sesuatu yang menyenangkan kita nyawa nengku. Yang kena agak sulit nengku. Agak sulit ya. Igaknya ngainangnya ti baru 3 minggu muturi nengku. Dan selama muturi ngan sinangnya ke gebu leweknya berakan mubuhai gele. Nyan citayu kubah sian maksiat sulit nengku sulit. Sulit kubah. Duku kubah. Berarti menya kubah sagai artinya orangnya hana merempok ke minggu ke adik kubah baik le merempok Ramadan ku hana merempok. Nah rencana merempok Allah nak golang taubat sih tu. Nyo karena puasa hana ke merempok. Rencana lah mati tak ingin merempok Allah. Orang raya duku silaturahmi ya mantong si rencana rupanya. Nyan golang taubat. Maka yang paling sulit adalah melahirkan penyesalan. Ini paling sulit tu. Apalagi menyangkut dengan sesuatu yang menyenangkan, nyambung dengan nafsu katnya. Yang menyebab buat yang nyambung dengan nafsu cukup sulit tu dah kubah. Cukup sulit. Ataupun mampu kubah sesaat, tapi penyesalan hana mantengna rencana buat kembali. Maka taubat pegah definisi mudah tu. Tapi dalam pubut cukup sulit tu. Cukup sulit dalam pubut. Itanya tak pegah kurang pubut riba karena draw dahana hinan maka ji mengat ada pegah. Nyan mantang riba draw nyan bat tempat riba. Untung hendak jauh sabah hana draw ni hinan. Berat dengku, berat. Maka senantiasa tamlake ba Allah yang kenyan Allah, ya Allah. Nabi kekuatan kepada lun agar lunnya mampu melakukan taubat daripada setiap maksiat. Yang keba Allah lagi. Lain hana nuku. Karena hanya dengan jalan taubatlah kita akan menjadi muttaqin. Menyekan dengan jalan taubat hana cara nuku mutua. Muttaqin adalah kedudukan yang akan menjadi calon-calonnya ahli syurga. Taubat. Dan dengan nata taubat lagi tanyo menampakkan diri kita rendah. Maka orang yang bertobat itulah orang yang tawadhu. Orang yang merasa dirinya rendah, butuh senantiasa kepada Allah. Makanya legitannya boleh taubat untuk menampakkan selalu legitannya hina dan mengagungkan Allah Ta'ala. Ia mata orang menyesal tengku daripada maksiat yang pernah dilakukan lebih berharga di hadapan Allah daripada sedekah yang diberikan oleh orang walau dengan ikhlasnya. Soal pahala sedekah dengan ia mata penyesalan lebih raya makna ia mata penyesalan. Ya, negara. Makanya wate menyesal katanya sampai kepada itibit imat tadi negara. Bahkan dit karena ia matanya cukup berharga. Maka dia sulit itibit. Bajan baru itibit imat tadi katanya wate kai bangku panjang tiba-tiba akak aja kakli kan. Ataupun ketika pakai kai pelung rumah tu mobil raya beli. Tapi menyesal daripada maksiat sulit tak itibit imata. Padahal itu adalah imata yang paling bermakna. Cukup berharga di hadapan Allah air mata seorang hamba yang dikeluarkan akibat menyesal atas segala maksiat yang dilakukan. Cukup meyum dulu. Yang mbak wate ya, Nabi Allah Adam alaihi salam. Tak kala Nabi Allah Adam berada di kota Mekah. Nabi Allah Adam memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyamuk cerok-cerok ya mata Nabi Allah Adam. Bahkan dalam satu riwayat bulu janggut Nabi Allah Adam. Nyan Nabi tunggu. Maka bak wate nyan ke
Nabi Allah Adam diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula katanya teku tak kalah memohon sesuatu kepada Allah. Belagi anak uminya teku. Karena ketika katanya di hadapan Allah yang keibarat lagi sidrawan anak banyak ngan mak. Nekala anak uminya teku. Oh wate imelake bak mak nekat ho yang gejak mak ijah aji kanan. Ho yang gejak mak ijah aji kanan. Tetap merengek-rengek. Ente mak enggak kai dron mak ai pujo mak ile. Hai pujo hana ke bibi puyo laki ai ikli. Wate ikli baru ke kelima kai ia baju putra Hawa ke kagak belau laju kan. Menancit katanya dengan Allah taala. Yang pertama le katanya ta pujo Allah ile. Nah, makanya dalam setiap doa diawali dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dalam surat Al-Fatihah juga memuji Allah ile. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lihat tak puja Allah baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, nabi kelun jalan yang lurus. Awal kan tak puja ile. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ba'dro nekeh yang kamu sembah, ba'dro nekeh yang kamu lakukan pertolongan. Puja ile tak sanjung ile. Menan katanya dengan Allah Ta'ala. Ibarat lagi anak umiat tu. Oh wat talake lagi katanya lihat tak puja Allah hana cik bibi lah nyen bunekli. Lagi sidra anak umiat melaki abak mak. Bak si gokli hanabi ka bengi hana klik le bak menan. Mulagi anak umiat. Uranyo iklik hana gebi singa iklik lam lutai iklik lam. Yang pada akhirnya katanya yang lima pehawa kena ka barota ka ku pegah ilong kau galak ku celak swalo ya nek kagak belau. Menan ni. Maka getanya dengan Allah Ta'ala juga demikian. Tuangkan air mata penyesalan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.